Firman Tuhan menyapa kita hari ini yang tertulis dari Ayub pasal 12 ayat 13 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Ia membendung air, keringlah semuanya. Bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilanda. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibebaskan. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Dia membuat mereka berjalan terbelenggu seperti orang malu. Demikian firman Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sering mendengar baik itu mulai dari anak-anak sekolah minggu tentang sejarah daripada Ayub. Namun kalau kita melihat, saudara, ternyata ada 4 sifat Ayub yang sangat menonjol, dan itu jarang bagi orang-orang lain. Yang pertama, Ayub itu disebut Allah adalah seorang yang saleh. Tidak semua manusia menjadi manusia yang saleh. Tidak semua umat Israel, bangsa Yahudi, menjadi bangsa yang saleh. Tidak semua orang yang menyebut Allah itu adalah Tuhannya dalam Yesus Kristus adalah orang yang saleh. Tetapi Allah mengatakan ternyata Ayub itu adalah orang yang saleh. Yang kedua, Ayub adalah seorang yang jujur. Yang jujur dalam arti, saudara, dia tidak mau melakukan hal-hal yang negatif dan tidak memikirkan yang negatif apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Tetapi dia selalu memikirkan yang positif tentang Allah. Apapun yang dia alami, tetapi dia selalu mengatakan bahwa aku ini adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan. Sekalipun itu pahit, tetapi dia tetap bersandar kepada Allah. Yang ketiga adalah Ayub adalah seorang yang takut akan Allah. Sifatnya yang membuat
imannya yang bertumbuh dan selalu bersandar kepada Allah. Yang keempat adalah Ayub yang selalu menjauhkan dirinya dari segala kejahatan. Apapun godaan itu, baik itu berdasarkan dunia ini yang baik, sekalipun godaan itu menggoda, tetapi dia tidak mau digoda oleh dunia, karena dia adalah memiliki iman yang kuat. Karena dia adalah memiliki iman yang kuat dan mengenal Allah. Siapakah Allah yang sebenarnya? Saudara, kalau Ayub mengenal Allah itu sesungguhnya Allah yang terbaik di dalam kehidupannya. Ada pertanyaan sekarang. Apakah semua orang Kristen yang mengatakan dirinya adalah pengikut Allah, bahwa dia benar-benar mengenal Allah dan dia benar-benar mengimani Allah itu di dalam kehidupannya, mengimani firman Tuhan di dalam kehidupannya? Saudara, tidak semuanya. Tetapi kalau semua orang Kristen mengimani firman Tuhan dan dia mengatakan Allah itu adalah yang Maha Kuasa dan Allah itu adalah Allah satu-satunya penyelamat dari dunia ini, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan apapun godaan dunia, kita tetap selalu mengatakan aku lebih baik mengalami duka dalam dunia asal aku tetap menjadi pengikut Allah. Saudara, kalau kita melihat, ternyata Ayub ini memiliki ada teman 3 orang. Temannya itu adalah Elifaz, Bildad, dan Zohar. Semuakah kita memiliki teman? Pasti semua. Semuakah teman kita, sahabat kita itu sahabat yang baik, sahabat yang sejati? Ternyata tidak. Bagaimanakah sahabat yang sejati? Bagaimanakah teman yang sejati? Apa jawaban saudara? Apa jawaban dari kami mahasiswa? Pernahkah kamu menjadi pengkhianat bagi teman? Coba dulu anak mahasiswa. Pernahkah kamu mengkhianati teman? Pernah. Pernahkah kamu merebut pacar temanmu? Semuanya tidak mampu untuk menjawab. Pasti itu bisa terjadi. Makanya dikatakan belum tentu teman itu teman yang sejati. Makanya dikatakan ternyata ada musuh di dalam selingkuh. Teman itu menjadi musuh. Dan jangan kamu menganggap kalau itu temanmu belum tentu sejati. Tetapi musuh yang terdekat adalah teman atau sahabat kita sendiri. Kita lebih kuat curhat kepada teman daripada orang tua. Jangan kamu curhat kepada teman apabila ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh manusia. Belum tentu selamanya teman itu menjadi teman, tetapi teman itu bisa menjadi musuh di dalam kehidupan. Sehingga sewaktu kita berteman, kita curhat-curhatan, memberitahukan segala akan terjadi dalam hidup. Tetapi sewaktu kita ada sedikit masalah karena dia tidak teman sejati, sehingga dia akan membongkar dan dia akan mengatakan, saya tahu rahasia.
tidak usah banyak bicara. Karena rahasia saya mengetahui. Sehingga dia menjadi musuh, bukan lagi sahabat dan bukan lagi teman kita. Ternyata saudara, itu yang terjadi yang dialami oleh Ayub. Sewaktu Ayub hidupnya tidak menderita, sahabatnya Elifas, Bildad, Zophar adalah teman yang paling dekat kepada Ayub. Tetapi sewaktu Ayub diuji oleh Allah, ujian itu sangat berat terhadap Ayub. Semuanya hartanya hilang, musnah, hanya sekejap. Anaknya ada 10, hanya sekejap semuanya mati. Dan yang paling pahit, istri yang dia cintai menghukum dan mengutuk Ayub. Bukan hanya itu penderitaan yang terjadi dalam hidupnya, ternyata tubuhnya membusuk, bau. Sehingga sahabatnya mengakhiri Ayub. Dan mereka mengatakan, mendekatlah kau kepada Allah. Karena apa yang terjadi dalam hidupmu itu dan apa yang kau alami sekarang itu semua adalah karena perbuatanmu, karena kamu adalah manusia yang berdosa. Padahal Allah mengatakan Ayub itu adalah orang yang salah. Dan Ayub juga sadar, bukan dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki dosa, bahwa dia tidak salah, tetapi dia juga sadar bahwa dia adalah manusia yang tidak sempurna. Sekalipun Allah mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang salah, tetapi dia pun pasti pernah melakukan kesalahan. Sehingga Ayub mengatakan, aku tahu itu semua. Seharusnya mereka memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Ayub, bukan untuk menghakimi. Saudara, bagaimanakah sahabat yang sejati? Sahabat yang sejati itu adalah di saat temanmu itu terpuruk, di saat temanmu itu sakit, tidak cukup hanya melalui WA. Aku tahu kamu sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Cukup hanya seperti itu. Kalau kamu sudah menganggap temanmu, sahabatmu itu sahabat yang sejati, bahkan kamu sudah menganggap bagaikan keluarga. Tetapi kalau dia sahabat yang sejati, pasti dia akan mencari kamu dan mencari kamu, dan kamu akan didoakan secara langsung, tidak cuma hanya melalui WA. Pernah kita lakukan seperti itu? Pernahkah kamu melakukan dalam hal itu? Atau apakah sewaktu teman itu sakit, sewaktu teman itu terpuruk, sewaktu teman itu jatuh, apakah kamu meninggalkan dia? Apakah kamu membiarkan dia? Bahkan apakah kamu menghakimi dia? Dan kamu mengatakan, saya sudah tahu memang, karena kamu adalah manusia yang jahat, karena kamu manusia seperti ini, makanya itu adalah balasan perbuatanmu. Sudah kita tidak melihat dia, bahkan kita menolak dia, kita mengatakan, saya sudah tahu, karena kamu memang manusia seperti ini, manusia seperti itu, manusia yang melakukan ini, yang melakukan itu, dan itu layak kamu terima suatu hukuman. Seharusnya sahabat itu memberikan penghiburan, bukan untuk menghakimi.
bahwa semuanya yang terjadi di dalam hidupku adalah bahwa itu menguji iman. Ternyata Ayub berpikiran yang positif. Apa yang terjadi dalam hidupnya, dan dia berpikir yang positif kepada perbuatan Allah, karena dia merasakan bahwa dia sudah menerima yang begitu indah di dalam kehidupannya. Sekalipun itu terjadi belum seberapa daripada yang dahulu, saya terima semuanya bahwa keluargaku, hidupku menerima keindahan dari Allah. Itu adalah kekuatan daripada iman Allah. Makanya topik minggu kita hari ini, Allah sumber kekuatan dan hikmah. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan, bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan dan hikmah, apakah kita dapat merasakan ini? Sewaktu kamu terpuruk, sewaktu kamu jatuh, siapakah kekuatan? Apakah kamu merasakan dalam hidup ini Allah menjauh dari kamu? Apakah sahabat itu meninggalkan kamu? Apakah kamu manusia yang menjauh berhikmat dari Allah? Ayub itu memiliki hikmat yang dari Allah. Makanya saudara, kalau kita mengatakan dalam hidup ini, ternyata ada 3 hikmat di dalam hidup manusia. Ada 3 kebijakan, kebentaran di dalam hidup manusia. Yang pertama adalah hikmat atau kebentaran itu bisa dari luar diri kita sendiri. Supaya kita memiliki pengetahuan yang cerdas, supaya kita memiliki ilmu yang cerdas, supaya kita dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Kita bisa oleh karena dari pendidikan kita. Kita mencari ilmu, kita menjadi manusia yang bijak dan memiliki pengetahuan yang cerdas. Kita bisa membaca dari buku sehingga kita memperoleh pengetahuan, sehingga kita dapat menjadi manusia yang berilmu dan manusia yang dapat menerima pengetahuan yang dari Allah. Namun saudara, ada juga hikmat itu di dalam diri manusia yang diciptakan Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan, pengetahuan yang dilengkapi oleh Tuhan, karena manusia itu beda dengan cipta Tuhan yang lainnya. Kita juga memiliki orang, tetapi tidak secerdas manusia. Manusia itu beda dengan ciptaan Allah yang lain. Manusia itu diberikan Allah pengetahuan dan kecerdasan supaya dapat membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan di dalam kehidupan. Yang 3 hikmat itu dari Allah. Inilah yang hidup di dalam orang-orang percaya. Dan inilah yang terjadi bagi Ayub. Sehingga dia dapat memahami kalau hikmat itu yang berasal dari Allah, bahwa dia dapat memahami dan dia dapat mengetahui bagaimanakah kehidupan temannya dan apa yang harus dilakukan temannya dan apa yang terjadi di dalam kehidupannya, karena dia adalah memiliki hikmat yang dari Allah dan dia memelihara iman itu kepada Allah supaya Allah selalu menyertai dan memberkati dia setiap. Ini ada kepada kita. Makanya dia tidak jatuh. Sekalipun problema itu dan penderitaan yang dia alami yang begitu berat, yang begitu sakitnya dalam hidupnya, satu orang pun tidak ada yang mampu mendekati Ayub pada saat dia terpuruk.
Siapakah sahabat Ayub yang sejati sewaktu dia sakit? Ada yang tahu? Anak-anak mahasiswa? Selain dari Tuhan, sahabat Ayub yang sejati sewaktu tubuh daripada Ayub sudah membaut, sudah busuk, ternyata ada yang dekat dengan dia, adalah seekor anak. Istrinya sudah menjauh. Malah istrinya menyuruh Ayub supaya mengutuk Allah. Lihatlah Allahmu itu. Apakah masih kamu sembah dia? Sahabatnya menghakimi, tidak ada yang peduli. Oleh karena dosamu, kamu terkutuk. Oleh karena dosamu, ini terjadi semua. Oleh karena perbuatanmu, ini terjadi semua. Betapa sakitnya apabila itu terjadi di dalam diri kita. Bayangkan 7, 10, 11 anaknya, semuanya sekejap mati. Tidak ada yang sisa. Jangankan 11, satu orang pun dari antara keluarga yang 5 bersaudara meninggal satu, pasti orang tua sudah merasa terpukul. Kenapa saya didahului anak saya? Seharusnya saya yang duluan, bukan anak saya. Orang tua pasti menderita. Kadang-kadang naruh mengatur. Tidak ada lagi yang memberikan penghiburan. Pasti dia merasa pagi hidup saya semuanya ternyata menjauh dari aku. Padahal sewaktu aku seperti sebelum terjadi ini, sewaktu hidupku makmur, sewaktu hidupku seperti yang dulu, semuanya mendekat kepada saya. Tetapi sewaktu saya terpuruk, semuanya menjauh dari aku. Betapa pahitnya hidup seorang keluarga atau seseorang yang kuat dalam iman, tetapi semua menjauh dari dia sewaktu hidupnya mengalami penderitaan. Karena itu saudara, bagaimana diri kita sekarang yang sudah mengenal Allah dalam Yesus Kristus, yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus? Bagaimana kita ini? Apakah ada kepedulian terhadap saudara kita? Apakah ada kepedulian terhadap teman kita? Apakah kita menjadi teman yang sejati kepada sahabat kita sendiri? Apakah kamu menjadi teman atau sahabat yang tidak setia sewaktu teman kita pun di dalam kehidupan? Jadilah seperti itu. Walaupun dia menegur temannya, tetapi dia tidak menuduhi temannya. Sekalipun dia diarahkan temannya, dihakimi oleh temannya, sekalipun dia diajak oleh istrinya supaya meninggalkan Allahnya, tetapi dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap menyembah Allah. Sekalipun aku menerima semuanya, tetapi Allah itu sudah memberikan yang terbaik di dalam hidupku. Dia tidak menjauh dari Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi dia semakin setia kepada Allahnya sendiri. Karena dia tahu, karena dia menerima hikmat yang dari Allah. Dia adalah manusia yang bijak, dan dia adalah yang memiliki iman yang kuat. Dan
dapat memahami itu adalah suatu ujian yang dari Tuhan. Sama seperti semasa sekolah. Sewaktu kamu ujian, itu adalah bukan hukuman dari guru. Kalau kita ujian, cuma sayang sewaktu kita sekolah, sewaktu kamu sekarang dalam masa-masa pendidikan, kamu setiap harinya masuk dalam perkuliahan. Tetapi di malam hari, masihkah kamu buka mata pelajaran yang kamu terima dari Bapa, Ibu Guru, dari kuliah itu? Tetapi sewaktu kita sudah mendekat kepada ujian, lalu kita semangat dan kita mengatakan kepada orang tua atau orang lain, doakan saya supaya nantinya menerima nilai yang bagus. Saudara, kalau kita bertanya sekarang, sewaktu kamu ujian di masa SMA, siapakah yang sering membuat catatannya di dalam tubuhnya? Dia memakai baju panjang tangan, tetapi dicatat ada di sini tadi. Dia memakai rok yang panjang atau celana yang panjang, tetapi ada tulisan di sini. Coba siapa yang pernah seperti itu, yang mengalami seperti itu waktu masa SMA? Adakah? Tidak ada. Berarti semua anak tidak kemudian kita tidak pernah menyampai dalam ujian. Kalau saya pernah mengalami itu, lalu ketika saya belum dulu kecil, itu pernah saya alami. Tidak usah malu, karena kita pernah melakukan yang sewaktu kita menghadapi ujian, kita bisa mendapat nilai yang bagus. Nilai yang bagus itu bukan dari ilmu otak kita sendiri, tetapi karena kita menyembah bahwa dari kita. Saudara, bisa seperti dengan kehidupan kita sekarang ini, kita mengatakan bahwa kita itu adalah pengikut Yesus. Sewaktu kita masih kecil mengalami penderitaan, kita sudah lari. Kita cuma sudah tersakit, kita sudah lari ke dukun karena iman kita tidak kuat. Ada orang mengatakan kalau penyakit seperti itu tidak bisa disembuhkan oleh dokter, tetapi siapa yang menyembuhkan adalah dukun. Yang penting saya sembuh, mau siapa mengobati itu urusan saya. Sehingga iman kosong. Kenapa? Karena kita yakin, kita percaya, padahal semua itu adalah berasal dari Tuhan, tetapi kita percaya bahwa dukun itu berkekuatan di dalam kita. Memang berkekuatan dunia, tetapi jangan mau disembuhkan oleh dunia, karena itu adalah sementara dan iman mati bagi Tuhan. Saudara, hikmat yang datang kepada Yesus adalah dari surga. Makanya Yesus mau menyelamatkan dunia. Yesus mau melakukan sekalipun dia tersiksa di dalam penderitaan dia di dunia ini, sekalipun dia disalibkan, tetapi hikmat itu adalah berasal dari surga kepada Yesus. Dia datang berserah kepada Allah. Harus seperti itu orang Kristen. Jangan gampang digoda oleh dunia. Jangan gampang digoda oleh temanmu. Temanmu belum sahabatmu yang sejati. Tetapi jadilah manusia yang bijak. Jangan mau
digoda oleh dunia, karena dunia bisa menjatuhkan iman. Tetapi sahabat yang sejati, dia peduli kepada kami, sebagaimana Yesus yang peduli kepada umatnya di dalam dunia ini. Dia mau menderita, dia mau disalibkan supaya dunia ini diselamatkan dari perbudakan dosa. Sehingga persahabatan itu pasti tetap terjalin dengan hubungan yang baik. Sekalipun sudah sampai sekian puluh tahun tidak pernah ketemu, tetapi sewaktu kita ketemu, kita pasti melepaskan rasa kebetulan. Sehingga kita teringat kembali masa-masa kecil kita, masa-masa remaja kita, masa-masa sewaktu kosong. Dan itu semua akan terjadi menjadi suatu cerita yang indah. Itulah persahabatan. Peduli terhadap sahabatnya. Apapun yang terjadi di dalam sahabatnya, tetapi dia sangat peduli. Jangan menusuk dari belakang. Ya kan? Itu sering terjadi. Ya? Kita merasa dia sahabat, tetapi menusuk dari. Jangan terjadi seperti itu. Karena itu adalah pekerjaan dari iblis. Dan itu pekerjaan sahabat daripada Allah. Jadilah menjadi manusia yang berhikmat. Jadilah manusia yang bijaksana. Jadilah manusia yang memiliki iman. Supaya kita menjadi manusia yang salah di hadapan Tuhan. Dan apapun yang terjadi, sekecil apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, sekalipun kamu susah menghadapi dosa ini, sewaktu kamu menyusun situasi nanti. Tetapi itu semua serahkan, berdoa, serahkan semua kepada Tuhan. Kamu tidak sanggup merubah pikiran itu semua. Kamu tidak sanggup merubah sifat dosa, tetapi Tuhan dapat merubah itu semua. Sewaktu anak saya menyusun situasinya, dia mengatakan seperti ini. Mak, dosen pendidik saya dapat dosen yang paling tidak disenangi oleh mahasiswa. Sampai dia menangis. Kenapa? Pokoknya gak enak lah. Rata-rata semua mahasiswa tidak menginginkan dosen itu kalau masuk. Itu pula dosen pembimbing saya. Saya bilang, betul. Sekalipun itu kamu katakan bahwa dosen itu tidak disenangi oleh mahasiswa yang lain. Sekalipun dosen itu kamu rasakan tidak mau memberikan seperti apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Tapi ingatlah, Tuhan pasti memakai dia memberikan yang terbaik di dalam situasi. Amin. Justru itu, kalau menjadi tertolong, kalau dosa yang baik, sewaktu ini pernah lihat, semuanya unggul. Apa yang saya buat iya. Kalau semua diiyakan dosa tanpa dilihat, tanpa dibaca, kamu tidak tertantang, kamu menjadi mahasiswa yang buruk. Tetapi kalau dosa itu terlebih, berarti kamu ditantang dan kamu tertantang supaya kamu menjadi tertolong, menjadi mahasiswa nanti yang pintar. Karena kamu tetap harus belajar dan membaca supaya nilai yang terbaik. Seperti itulah kehidupan kita sekarang ini. Di dalam dunia ini kita diuji, tetapi ujian itu berasal dari Tuhan. Kalau itu menjadi ujian di dalam diri kita, bukan ujian yang pahit. Kalaupun Tuhan memberikan izin kepada si iblis supaya kita diuji seperti Ayub, ingatlah Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik. Amin. Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak terbaik bagi kehidupan manusia. Tuhan mengetahui semua apa yang terjadi di dalam hidup. Tuhan tahu semua apa yang terjadi, ujian apa yang terjadi. Bahkan Tuhan sekarang
kita seperti air yang diizinkan oleh Tuhan diuji oleh iblis supaya kuat, supaya iblis itu melihat bahwa orang yang saleh itu apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia tetap kokoh untuk memuji Allah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadilah manusia yang beriman, jadilah manusia yang beriman, dan apapun tantangan yang kamu hadapi, selalulah menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap untuk memberikan yang terbaik. Jangan tinggalkan Tuhan dan jangan lari kepada dunia, tetapi tetaplah berseru kepada Tuhan. Di dalam doa, Tuhan pasti akan menjawab dan berikan yang terbaik di dalam